Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhar Azizah dari kelas 3 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tujuan proses matematika. Tujuan proses matematika, selain untuk memahami konsep matematika spesifik yang dibahas sejauh ini, anak-anak perlu mengembangkan kemahiran dalam proses penalaran yang digunakan dalam matematika. Pada bagian ini, saya menjelaskan dua kategori proses matematika. Yang pertama, proses penalaran matematika umum, yang merupakan pusat di setiap area konten dan di setiap tingkat matematika. Yang kedua, proses penalaran matematis khusus, yang menjalin melalui banyak area konten yang berbeda. Menurut Dewan Nasional Guru Matematika pada tahun 2000, proses penalaran matematika umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, mewakili. Mewakili adalah pusat dalam matematika. Matematika di setiap tingkat menggunakan gambar atau diagram yang disederhanakan untuk mewakili situasi dan tunduk pada analisis matematika. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, penalaran. Menurut pendidikan matematika, pemecahan masalah dan penalaran adalah jantung dari matematika. Sebenarnya, menyelesaikan masalah adalah tujuan pembelajaran matematika dan juga mekanisme untuk melakukannya. Yang keempat, menghubungkan, dan yang kelima, berkomunikasi. Menghubungkan dan berkomunikasi sangat penting di tahun-tahun prasekolah. Anak-anak harus belajar menggambarkan pemikiran mereka atau penalaran dan pola yang mereka lihat, dan mereka harus belajar menggunakan bahasa objek, situasi, dan notasi matematika. Proses-proses ini adalah sarana bagi anak-anak untuk memperdalam, memperluas, menguraikan, dan menyempurnakan pemikiran mereka, dan untuk mengeksplorasi ide dan garis pemikiran. Selanjutnya, menerapkan standar proses matematika. Proses matematika umum dari penalaran, representasi, penyelesaian masalah, menghubungkan, dan berkomunikasi adalah mekanisme yang dengannya anak-anak dapat bolak-balik antara matematika abstrak dan situasi nyata di dunia sekitar mereka. Jadi, dengan kata lain, mereka adalah sarana baik untuk memahami matematika abstrak dan untuk merumuskan situasi nyata dalam istilah matematika, yaitu untuk membuat matematika situasi yang mereka hadapi. Yang kedua, proses penalaran matematika khusus. Pembelajaran matematika pada anak usia dini mengharuskan anak-anak untuk menggunakan beberapa proses penalaran matematis tertentu, juga dikenal sebagai ide besar, di seluruh domain. Ide-ide besar ini adalah konsep menyeluruh yang menghubungkan berbagai konsep, prosedur, atau masalah di dalam melintasi domain atau topik dan merupakan aspek yang sangat penting dari proses pembentukan koneksi. Proses penalaran matematika khusus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemersatu. Penyatuan menemukan atau menciptakan satuan sistematis terjadi dalam konteks numerik, geometris, dan spasial. Ketika anak-anak menghitung, mereka harus membuat unit mental dan dari apa yang mereka hitung. Yang kedua, yaitu penguraian dan penyusunan. Penguraian dan penyusunan digunakan di seluruh matematika di setiap level dan di semua topik dalam bidang angka dan operasi seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menyusun dan penguraian digunakan dalam mengenali jumlah objek dalam koleksi, dalam arti operasi itu sendiri, dan dalam sistem nilai tempat. Jadi, anak-anak kadang-kadang dapat dengan cepat menentukan jumlah objek dalam setiap koleksi kecil dengan melihat koleksi sebagai terdiri dari koleksi yang langsung dikenali, seperti melihat 4 penghitung yang terdiri dari satu set 3 penghitung dan penghitung lain. Yang ketiga, berhubungan dan memesan. Berhubungan dan memesan memungkinkan seseorang untuk memutuskan mana yang lebih dan mana yang kurang di berbagai domain. Pemesanan lintas domain dapat memperdalam pemahaman matematika dengan memperluas cara membandingkan hal-hal. Anak diarahkan pada gagasan atribut terukur yang berbeda. Misalnya, 2 tumpuk balok mungkin dibuat dari jumlah balok yang sama, tetapi satu tumpukan mungkin lebih tinggi dari yang lain.
Yang keempat, mencari pola dan struktur dan mengorganisir informasi. Mencari pola dan struktur untuk mengatur informasi termasuk mengklasifikasikan. Artinya, proses matematika penting yang sering digunakan dalam pemikiran matematika dan penyelesaian masalah. Mengorganisir informasi termasuk mengklasifikasikan juga dipandang sebagai konten matematika anak usia dini. Sebagai anak-anak menggunakan blok atribut dan kumpulan entitas lain di mana atribut bervariasi secara sistematis bahwa mereka dapat mengurutkannya dengan berbagai cara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.